Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana OC layer itu bekerja sepemahaman saya aja ini mah. Video ini juga dibuat karena tugas dari mata kuliah jaringan komputer 1, jadi langsung aja lah, nggak usah lama-lama. OC layer. Jadi OC layer ini singkatan dari Open System Interconnection. Ralat kalau ada salah ya. Oke, masuk ke definisi. Jadi definisi dari OC adalah model konseptual yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk menjelaskan bagaimana sistem komputer berkomunikasi lewat jaringan dengan membagi proses komunikasinya menjadi 7 lapisan. Jadi dari ini kita udah tahu lah nanti si ISO ini ada 7 lapisan. ISO, OC maaf ya. Jadi OC ini nantinya ada 7 lapisan. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software dengan teknik underlying. Nah, berikut 7 OSI layernya teman-teman. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Di sini saya nggak akan ngejelasin ini gambarnya ya. Bisa saya akan jelasin satu-satu di slide selanjutnya. Nah, pertama ada application. Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, SSH, dan Telnet. Selanjutnya presentation. Jadi presentation ini bertanggung jawab menangani presentasi data, konversi format, enkripsi atau dekripsi, dan juga kompresi. Contoh konversi format teks ada ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Jadi analogi gampangnya mah si presentation ini kayak penerjemah, seorang penerjemah gitu yang ngerti satu bahasa dengan bahasa yang lain. Misalnya ada turis orang Rusia misalnya datang ke Bandung tepatnya, kan nggak akan ngerti ya orang Bandung kalau yang orang Rusia ngomong dengan bahasa Rusianya, nggak akan ngerti. Nah, jadi inilah tugas presentasinya sebagai penerjemah supaya orang Bandung ngerti apa yang dikatain orang Rusia dan juga sebaliknya orang Rusia ngerti apa yang dikatain orang Bandung, seperti itu. Lalu ada session. Session ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Gampang lah ini mah paham. Lalu ada transport. Nah, transport ini ada 5 yang kita dapat. Satu, menyediakan koneksi end to end, kontrol aliran, reliabilitas, TCP, UDP, kontrol kesalahan, retransmisi, multiplexing. 2. Pengendalian aliran data atau flow control agar pengirim tidak membanjiri penerima. Ketiga, ada pengendalian kesalahan atau error control, mengirim ulang jika data rusak atau hilang. 4. Penomoran segmen untuk memastikan data sampai urut. 5. Multiplexing atau demultiplexing, mengelola banyak koneksi sekaligus, misalnya buka banyak tab di browser. Nah, ini ada TCP dan UDP, maksudnya apa? TCP, kalau analogi gampangnya mah TCP itu kayak eh ngirim paket lah, misalnya mau keluar kota dengan JNT, misalnya JNE, Shopee apa, Shopee FX atau apa sih, Ninja yang gitu-gitu. Sedangkan yang UDP ini ngirim lewat ojol misalnya kayak Gojek, Shopee, bukan Shopee udah, Ojek, apa, Gojek, Grab misalnya, Maxim. Dia jadi si TCP ini terstruktur teman-teman, kayak di packing dulu, pokoknya rapi lah, cuman kecepatannya karena tadi kan progresnya banyak banget, jadi kecepatannya kurang. Sedangkan si UDP ini kecepatannya cepat banget,
karena kan langsung dikirim hari itu juga, tapi ya keamanannya nggak tahu. Sedangkan kalau yang si TCP ini keamanannya udah pastilah, karena dia menggunakan resi, kira-kira begitu analoginya. Terus ada network. Network ini satu logical addressing, menggunakan IP address untuk mengidentifikasi net perangkat. Dua, routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirim data antar jaringan. Tiga, paket forwarding, meneruskan paket dari satu router ke router lain. Empat, fragmentasi paket, memecah data jika terlalu besar untuk satu jaringan. Nah, kalau yang ini mah analoginya kayak kita ngirim pesan lewat pos. Jadi kan di pos nanti ada alamatnya ya. Nah, nanti nggak akan mungkin dari pos ini langsung ngirimnya jauh. Nah, dikirim ke nanti surat kita ini nyampe ke pos satu, pos lainnya gitu. Dengan ini routing, menentukan jalur terbaik, di jalurnya ditentuinnya ya sama si posnya pasti, sampai ke tangan kita, ke tangan yang kita tuju ya teh. Nah, fragmentasi paket maksudnya ini kayak misalnya si suratnya gede misalnya, nah dibagi dua, jadi kayak gitu fragmentasi, dipecah lah ya, tahu saya mah fragmentasi teh. Selanjutnya ada data link. Data link ini bertugas mengatur cara data dikirim melalui media fisik, kabel, wifi, dan lain-lain, agar sampai ke perangkat tujuan tanpa kesalahan di satu jaringan lokal atau LAN ya. Sudah sangat jelas ini mah. Lalu selanjutnya ada fisikal. Fisikal ini berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media fisik seperti kabel atau udara, wifi ya. Oke. Nah, di sini ada cara mudah mengingat dari 7 lapis layer OSI tadi: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini dari dosen saya ya, dari Pak Hena. Makasih banget, ini jadi gampang ngapalinnya. Apalagi bentar lagi UTS. Misal ada soal ini, langsung ingat. All people seems to need data processing. Aduh, maaf. Di all ini kayaknya mah rumusnya itu diambil dari kata depannya nih. Huruf pertama dari katanya. A, application. P, presentation. S, session. T, apa, transport. N, network. D, data link. P, physical. Nah, ini gampang banget. All people seems to need data processing. Misalnya teman-teman yang dari SMK jaringan bingung caranya ngapalinnya, nah ini aja, set, hafalin, langsung hafal. Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau kecepatan, karena bisa diulang lagi lah videonya. Saya Muhammad Ramdhani, terima kasih.